Kita ke hikamnya Imam Haddad. Hikmah yang ke-52. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, sepertinya hikmah yang kemarin terputus. Karena kita di pulau, tidak tahu, biasanya tidak putus. Rupanya kemarin katanya terputus sehingga hampir tidak bisa didengar. Maka perlu kami ulang kembali. Hikmah yang ke-52 adalah akrim ikhwan. 58 akrim ikhwanaka ikraman tastati'u ad-dawama alaihi. Menjaga persahabatan penting. Kemarin kita bersahabat dengan cara memilih sahabat, kemudian sekarang menjaga persahabatan. Menjaga persahabatan itu pun ada aturannya. Kalau Anda menjaga tidak pakai aturan, Anda yang kewalahan. Sehingga memang kita ingin menjaga, berarti jangka panjang dong. Maka akrim, kalau kita ingin memuliakan sahabat kita, tentunya kita harus berpikir, saya akan memuliakan sahabatku dengan cara yang sekiranya aku pun akan nyaman dan terus nyaman dan aku mampu. Ada orang memuliakan sahabatnya itu tidak tahu, kalau lagi senang langsung brol-brol habis-habisan, besok bingung kedatangan sahabatnya. Akhirnya di saat berikutnya sahabatnya mau datang, dia bilang nggak ada di rumah. Kenapa? Ingat kemarin pengeluarannya banyak untuk nyambut sahabatnya. Loh, kan berubah. Karena cara menyambutnya nggak dengan cara yang benar. Bisa jadi memang bukan karena Allah sok pengen dipanggap sebagai dermawan, orang hebat, lalu menyambut dengan ini. Giliran mau didatangi lagi, ditelepon, kamu ada di mana? Aduh, saya nggak ada di rumah. Padahal di rumah dia. Hanya takut didatangi sahabatnya. Ya bukan begitu dong persahabatan. Makanya kalau Anda menyambut sahabat Anda wajar. Kalau Anda mampu, oke, Anda beri. Cuman gini loh. Kalau Anda ingin memuliakan sahabat, oke. Seperti biasa plus naik. Kalau misalnya kalau dengan anak-anak kita minum teh dan tambah teh apa gitu. Harus ada lebih dong. Namanya persahabatan kok. Jadi kalau ada sahabat Anda datang kepada Anda, jika Anda selama ini makan nasi pecel setiap sarapan, okelah tambah telur dadar, harus ada tambahan plusnya. Dan Anda boleh memuliakan semulia-mulianya, akan tapi dengan catatan bukan dengan cara yang Anda setelah itu menjadi tidak mampu, karena setelah itu kapok. Maka Imam Haddad dalam catatan lain mengatakan, la dawama at-takalluf, la dawama at-takalluf. Nggak bisa istiqomah menyambut tamu kalau dia maksakan diri. Wah brodol, hari ini nyembelih kambing 3 ini, besoknya bingung. Di saat mau nyembelih ayam saja malu. Maka memberinya bukan pakai aturan, dia hanya pengen disanjung. Ada model serupa ini, ada orang kerja di kota, pulang ke kampung tuh action, biar dipandang dia sebagai orang sukses, bagi-bagi duit kepada tetangga. Wah, dibilang sukses, senang, masya Allah. Mobilnya rental. Akhirnya tahun depan ditanya, kenapa kamu nggak pulang? Aduh, berat bagi saya pulang. Memang kenapa? Sebab kalau saya pulang harus bagi-bagi duit. Salahnya sendiri, action kau. Biasa aja deh. Ini model begini ada, dan ini kejadian cerita. Saya nggak berani pulang. Kenapa? Sudah distempel dia tuh orang sukses di kota. Wong sukses kok pengen gaya dong. Pengen dipandang orang sukses. Akhirnya apa? Betul, dia pulang nggak berani. Akhirnya berapa tahun nggak pulang? Karena sudah menyiapkan 15 juta kalau pulang untuk bagi-bagi, karena saya dianggap di kota orang sukses, padahal utangnya banyak. Berarti tidak sejujurnya, menjadi berat persahabatan. Kalau memang kita punya banyak, okelah. Wah, ayam di belakang banyak, tidak nyembelih ayam keterlaluan dong. Saya biara kambing banyak, saya duit banyak kok kering. Berarti pelit itu. Tidak, artinya pastikan bahwa saya menyambut tamu bisa istiqomah. Menyambut sahabatnya istiqomah. Datang mau nginepkan, kita muliakan. Kamar kita mungkin tidak bagus, tidak istimewa. Anggap saja kita harus sewakan hotel yang layak, dan saya mampu kalau seandainya dia datang lagi, saya bisa muliakan dia. Begitu dong. Bukan langsung diberikan hotel yang mahal, akhirnya waktu dia datang itu tadi pura-pura nggak ada di rumah, saya sibuk, bisa pergi, takut suruh bayari nginep di hotel lagi.
Lihat indahnya persahabatan. Berarti ini adalah bab traktir. Traktir yang wajar dong. Jangan resto mahal-mahal. Nggak banding traktir lagi nanti. Ini sebuah persahabatan. Nanti yang diinginkan Imam Haddad adalah cerdas di dalam menjaga sebuah persahabatan. Dan pastikan itu semua karena Allah. Ini bukan berarti tidak isar. Ada satu akhlak mulia dalam persahabatan adalah isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itu beda dengan ini. Ini memuliakan tapi dengan cara berlebihan sampai dia itu nanti keberatan kalau harus memuliakan lagi. Kalau ithar enggak, ithar beda. Ithar itu ada makanan satu piring. Saya lapar, pengen makan, tamu saya datang. Ya Allah, saya lihat dia juga lapar. Dia musafir. Mungkin sepanjang berjalan tidak menemukan makanan. Oke, makanan saya berikan ke dia. Bukan melebihkan, enggak. Itu makanan saya. Lebih saya lapar. Semalam pun saya sudah makan. Sepertinya sahabat saya semalam tidak makan. Mengutamakan orang lain, ini beda dengan bab yang dibahas oleh Imam Haddad. Kalau ini adalah, kalau Anda ingin memuliakan orang, Anda harus berpikir bahwasanya, saya akan memuliakan yang sekiranya kerjaan saya ini bisa istiqomah. Bisa terus berkesinambungan. Karena dia sahabatku. Pasti dia akan datang ke sini lagi. Maka saat datang ke sini, aku akan bisa memuliakannya lagi. Bukan aku lari, bukan aku pura-pura tidak ada di rumah. Bukan pura-pura aku punya kesibukan sehingga menjadikan sebab dia berbohong. Maka ujung-ujungnya apa? Kalau dia biasa memuliakan tamu dengan berlebihan tanpa perhitungan, wa illa kana ma'alul amri. Kalau tidak, kalau cara muliakan sahabatmu dengan cara yang ngawur tadi, nggak pakai perhitungan, nggak pakai perencanaan yang baik, karena ma'alul amri, ujung-ujungnya adalah ila al-wahsyati, ketidaknyamanan di saat didatangi teman. Bener. Aduh, mau datang ke Bayang kemarin kambing satu, duh, gaji setengah bulan, aduh, wal qati'ati, dan akhirnya jarang ketemu lagi, akhirnya putus silaturahim. Seperti itu. Maka perlu kita perhatikan lagi, kalau Anda ingin datang ke rumah kawan Anda, tolong jangan bikin dia bosan denganmu. Jangan Anda merepotkan. Anda boleh manja-manja dengan kawan, pernah ya. Kita manja dengan sahabat karib, boleh deh. Oh, tanpa merepotkan. Kalau saya datang misalnya ke rumah seorang, tolong siapkan kambing guling, kemudian wah macam-macam, wah ini nyeksa. Tapi Anda bisa dengan kemesraan Anda, kelihayan Anda dalam mengambil hati, dia orang banyak. Bisa saja Anda telepon, ya akhi, ada di mana nih? Di rumah. Ya Allah, aku kok pengen banget makan bakso. Ngerti, di depan rumahnya ada bakso, sudah dilihat dari tadi. Baksonya Anda tulisannya 3.500. Ya kan? Ya Allah, saya pengen bakso. Langsung dia, oh ada depan saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal ngerayu aja dia. Urusan bakso. Bukan yang gede-gede, mintanya Masya Allah, minta dibeliin ini, baju merek ini, wah ini nyeksa. Bukan persahabatan. Boleh Anda meminta dalam rangka merayu, tapi yang sifatnya ringan, tidak menjadikan dia beban. Bakso depan rumahnya, dan dia sudah ngintip dari tadi, sudah lewat depan rumahnya, oh, ada tukang bakso. Lalu dia minta bakso, coba senang. Ya akhi, kita lama jumpa, kita siapin kambing guling ya, sama nanti STMJ, apalagi ada STMJ, apa itu? Nah itu, apalagi wah, akhi mendatangnya, waduh. Dan sekalian baju baru deh, baju saya kotor dari tadi tidak ganti, waduh apalagi deh. Nyeksa dengan kawan, nggak begitu. Sehingga sebagian orang itu datang ke rumahnya orang unik ya. Saya diajak satu orang tuh. Bahkan termasuk guru kita juga ada yang pernah membawa. Dia datang ke rumahnya orang tuh malah ngomong, jangan ngapa-ngapain ya kamu di situ. Kok bisa? Saya kan tuan rumah. Enggak. Aku sudah bawa apa? Teh susu sama camilan, sudah bawa dia dari rumahnya. Indah begitu tuh. Jadi kan tujuan kita bukan untuk makan. Tujuan kita adalah persahabatan yang setia karena Allah.
Makanya kalau Anda kedatangan tamu, Anda mau muliakan dia, tapi sekiranya dengan cara yang tidak menjadikan sebab Anda bosan atau Anda takut lagi menyambutnya. Kemudian saat Anda datang ke rumah kawan Anda, sahabat Anda, jangan Anda merepotkan dia. Ngatur kadang-kadang nih, Masya Allah. Kadang sampai di rumah memang makanannya cuma gini tok, ya Allah. Anda itu datang ke sini jarang. Cobalah siapin macam-macam. Apaan ini? Apaan ini? Nggak nyaman dia nanti kedatangan dia lagi. Ya itu alasan. Afwan ya akhi wallah, itu kapan datang ke rumah? Insyaallah hari Sabtu. Aduh, ya Allah Sabtu ini saya ada kegiatan. Padahal nggak ada kegiatan. Dia buat jadwal baru lagi. Yang penting menghindar dari dia. Coba hati-hati. Persahabatan bohong, dusta. Mestinya rindu dong datang. Biarpun dalam keadaan sibuk, saya akan khususkan untuk kamu. Kenapa? Cara bertemunya enak, nggak membebani, nggak memberatkan. Sudah datang yang banyak minta, pulangnya bawa. Wah ini gelas bagus banget, antik, saya bawa ya. Apalagi ini, aduh. Ini biasanya model ustadz begitu tuh. Hati-hati. Mentang-mentang muridnya patuh dibawa. Wah ini ustadz kurang ajar itu. Terus saya bawa nanti. Memanfaatkan Pak Haji, Masya Allah Pak Haji, ini kopiahnya bagus banget nih, cincinnya mana berkah, ya ada sih, mana bisa abadi persahabatan, datangi nggak seneng lagi. Kemarin ada yang tanya tentang hal-hal begitu, hati-hati. Budaya nggak baik, budaya bikin tidak nyaman, budaya ngambil, budaya menyiksa. Akhirnya kedatangan Ustadz, waduh, sebelum saatnya datang, tolong tutupi gelasnya, sembunyikan sorbannya, sembunyikan. Nanti ketahuan Ustadz, nanti dibilang berkah-berkah. Nah ini akhirnya Ustadznya dijauhi malah. Sok bagi-bagi berkah Ustadznya. Memang siapa kau Ustadz? Meminta dari orang dengan cara bikin malu tuh kayak ngerampok. Depan begini, ini ada jamaah diminta duitnya. Haji Masya Allah, mobilnya bagus dan sebagainya. Coba dompetnya sini berapa? Bismillah, Allah, Allah, surga. Ya salam, surga. Kayak punya surga aja. Ustadz gombal nanti, perampok halus, pedangnya adalah bikin malu orang. Itu memutus persahabatan, nggak senang lagi, nggak nyaman lagi. Sehingga kalau kedatangan tamu ditengok dulu di korden. Kalau Ustadz itu jangan dibuka, kan? Qati'ah. Baik. Ada lagi kemarin model, ada yang bertanya. Kalau Ustadz suka minta-minta, nggak baik juga. Ada sekarang model murid. Santri kalau ketemu kiai langsung sorbannya kiai barokah. Ente nak berkah-berkah. Itu sorban istrinya, yang dari istrinya hadiah ke manten mau kau ambil. Makanya salah. Santri jangan gampang-gampang ngambil berkah bajunya kiai diambil. Yang satu ngambil kopiahnya, satu ngambil bajunya, nanti pakai kaos oblong pulang kiainya. Itu udah adab. Santri minta di depan. Ini tidak pantas itu. Ini kejadian memang. Beberapa orang menemukan ada orang datang minta. Santri. Ya saat ketemu begini. Ya Syekh, sorbannya ini barokah buat saya. Barokah minta. Ini kebalikan Ustadz tadi. Barokah, barokah. Enak aja berkah-berkah. Yang satu ngambil berkah. Ini gaya, ini budaya. Ada sebuah tradisi di pulau mana itu. Kita menemukan orang model begitu. Gayanya begitu. Pulpen, tahu pulpen Ustadznya bagus. Ustadz, berkah pulpennya insyaallah, surbannya, kopiahnya, misalnya cincin, waduh habis. Jangan biasa budaya minta, jangan jadi ustadz suka minta-minta. Kalau jadi murid begitu, jadi ustadz minta-minta itu. Ya ustadz yang tadi itu malak halus tadi itu. Ini waktu jadi murid suka minta ke gurunya, alasan barokah, bismillah. Wallah bajunya berkah, jasnya ya Kiai, Masya Allah, berkah Kiai. Saya pengen dapat berkah, ya Allah saya berhayal dari itu sampai mimpi-mimpi, saya pengen punya jas ini. Enak mimpi-mimpi, harus mimpi selamanya kau. Enak aja ini, akhlaknya nggak ada, pakai mimpi-mimpi. Awas hati-hati, dua-duanya harus beradab. Dengan sahabat jangan gampang minta. Kecuali manja-manjaan minta, tapi sesuatu yang ringan, ya kan? Itu loh misalnya, minta sorban dari kemarin, sorbannya banyak, ya akhi. Tidak kita tahu, sering ngintip di rumahnya kayak setumpuk sorban. Ya akhi, saya pengen sorban, gimana caranya? Oh ada, udah ada sorban. Itu ngerti itu ngerayu, pandai. Menyenangkan saja. Tapi kalau budaya minta, ini bahaya, memutus. Memaksa.
Jadi jangan kau memaksakan diri di dalam memuliakan sahabatmu sehingga engkau menjadi bosan, menjadi takut, menjadi tidak bisa istiqomah, menjadi berhenti, menjadi putus. Atau jangan engkau meminta-minta yang menjadi kepada sahabatmu yang menjadikan sebab dia nggak nyaman denganmu. Kalau minta yang bikin nyaman, indah. Anda mungkin punya sambal paling enak, sambal apa? Saya sadar ke rumah Anda, Ibu Haji, Masya Allah. Aduh, ingat betul saya sambalnya waktu itu. Kapan kira-kira saya kena? Sambal tok, modal cabai 3 sama terasi, oke. Tapi tambahannya kambing guling. Nah ini nyeksa. Ini jangan bikin tersiksa. Makanya apa? Yang ringan bisa istiqomah. Oh itu. Yuk ini, subhanallah. Imam Haddad memberikan isyarat, perlu kita paham saja. Lebih luas lagi maknanya. Insya Allah ini saja. Semoga Allah menjaga persahabatan kita, persaudaraan kita. Karena Allah tidak saling merepotkan. Yang ada adalah persahabatannya indah, dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam bishawab.